Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan singkat mengenai tugas dari mata kuliah Fisika Terapan oleh dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau, Magister Teknik. Namun sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Tauhid Mukodompit, NIM 22013045 dari kelas 1B TKJJ, jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Manado. Baiklah, kita masuk ke pengertian. Kesetimbangan atau keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan nol. Benda setimbang juga dapat didefinisikan sebagai keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linear atau percepatan sudut. Nah, contohnya seperti gelas yang diletakkan di atas meja. Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut atau resultan sama dengan nol, maka benda tersebut, gelas tersebut, tidak akan bergerak. Nah, kesetimbangan terbagi menjadi tiga jenis, yakni kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan adalah keseimbangan pada satu benda di mana setelah gangguan yang diberikan atau dialami, benda dihentikan. Maka benda itu tidak akan kembali lagi ke posisi keseimbangan semula, melainkan akan memperbesar gangguan tersebut. Yang kedua, kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil atau disebut juga dengan kesetimbangan mantap merupakan keseimbangan benda di mana setelah gangguan diberikan pada benda dihentikan, benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Kemudian keseimbangan atau kesetimbangan indiferen atau netral. Kesetimbangan netral diartikan sebagai keadaan suatu benda di mana setelah gangguan tidak mengubah posisi benda. Lanjut. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Nah, apabila kita berbicara mengenai kesetimbangan, rekat hubungannya dengan benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Jika diartikan secara keseluruhan, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Dengan kata lain, benda tegar yang awalnya diam akan tetap diam. Sementara itu, benda tegar yang bergerak dengan kecepatan konstan pada akhirnya akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Adapun syarat kesetimbangan benda tegar sebagai berikut. Sigma gaya yang bekerja sama dengan nol. Kemudian sigma T sama dengan nol. Kesetimbangan benda tegar terdapat dalam keadaan benda tertentu, yakni benda yang diam atau statis, contoh gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang bergerak lurus peraturan, dinamis, contohnya pada gerak kereta api, gerak atom mengelilingi inti atom, dan lain sebagainya. Kesetimbangan benda tegar dapat dibedakan jadi dua, yaitu kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya tidak bisa diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, sehingga bisa digambarkan sebagai titik materi. Semua benda yang bekerja pada benda yang dianggap partikel hanya menyebabkan gerak translasi, atau bisa juga disebut sebagai benda yang tidak mengalami rotasi. Adapun syarat kesetimbangan partikel yaitu gaya resultan gaya luar yang bekerja pada partikel harus sama dengan nol. Kemudian kesetimbangan benda. Sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan mekanis bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersia, bahwa percepatan linear pusat masanya sama dengan nol, percepatan sudutnya sama dengan nol. Dengan kata lain, berikut syarat kesetimbangan benda. Sigma fx sama dengan 0 pada sumbu x. Kemudian sigma fy sama dengan 0 pada sumbu y.
Apabila kita berbicara mengenai keseimbangan, maka erat kaitannya dengan hukum Newton oleh Isaac Newton. Nah, hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Jika sebuah benda diam, benda dikatakan dalam kesetimbangan statis. Nah, hukum 1 Newton ini mengatakan bahwa apabila resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda tersebut cenderung mempertahankan keadaannya. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.